Baru melek masak capcay. Cakep. Buat yang lain Imlek, gong si facai. Wih, kyongi. Yongi. Oke, back again with you boys guys. Digo cek ya. Yes. Right here. Sama siapa nih? Jackson. Lagi-lagi saya di depan kali ini Iya ya. nih, ini gitu. kayak agak beda. Biasanya gue ngobrol sama Paul ya. Kemana Paul ya? Apa Paul gantian ya? Iya, Karena apa- nggak mendapatkan uang. Iya, apa karena nggak ada duitnya ya? Paul nggak ada di sini ya kayaknya ya. Wow, jokesnya dipakai lagi. Dari minggu lalu. Wah. Ya, Paul kayaknya emang materialistis banget ya, nggak Jadi- dapat duit sih cabut gitu. Kalian lagi ada apa, ini ya, Paul? lagi ada apa sih kalian nih ganti? Gua menggantikan. Iya. Kita bahas di sebuah video ya. Siapa tahu bulan depan bahkan bukan kita berdua gua. Wah, gua sendiri ya. Bukan kita berdua. Dibajak siapa gitu nggak tahu ya. Kita terlalu fleksibel guys, siapa aja bisa berubah guys. Betul. Iya, iya. Kita ini nuansa Imlek ya, belum Merah-merah. jadi. Merah-merah. Ada emasnya. Tahun baruan. Betul. Tahun baru apa ya bilangnya? Tahun baru Cina ya. Cai, tahun baru China. iya bisa. Lunar Tionghoa New juga Year. bisa Oh, lunar. betul. Yes. Jadi kita karena Jackson merayakan Imlek. Yes. Jadi pas ini diupload kemarin berarti Imleknya ya? nggak Iya sih? benar. Iya, ya? Benar. Harusnya ya? Benar. Iya sih, Bang? Kita tanya. Kita Ya pokoknya memastikan. sekitaran Imlek lah. Yes. Sekitaran masih Betul. masa Imlek ya. Nah, Jackson kan obviously merayakan Imlek dong pasti. Imlek ya. Apa iya? Apa iya? Enggak gua. Oh iya. Nah kan ya gue sih di rumah gak merayakan Imlek karena gue bukan Chinese, bener dong. Oh. Gue salah gitu. Iya dong. Yes. Ya jadi ini kita mau ngomongin aja, gue juga mau bertanya-tanya karena kan ya gue udah berapa tahun di Indonesia dan gue berteman sama banyak teman-teman Chinese gitu ya. Yes. Pasti adalah culture-nya, adat-adatnya tuh ngapain aja tiap Imlek gitu loh, pengen nanya. Oh, gitu. oke. Jadi ini sekalian Digo belajar Belajar Imlek. jadi ini adalah pokoknya belajar tentang Imlek. Imlek. Anjay. Wih, oke. Gimana Jack? Jadi Imlek tuh coba jelasin dari lu Jack gimana? Oh, dari Imlek. Iya. Imlek itu yang tadi lu bilang benar, itu perayaan tahun barunya buat yang Chinese. Oke. Jadi itu mereka based on Chinese calendar gitu. Jadi Oh, mereka iya. kan Cina tuh ada kalendernya lagi kan. Ah, Nah, iya, betul, ini tuh betul. tahun barunya mereka gitu. Oh, Tahun iya. barunya buat kita gitu yang Chinese. Oke. Nah, biasa tuh kalau di Imlek ada persiapannya dulu. Oh, jadi sebelum hari H, Yes. sebelumnya ada persiapannya. Ada persiapannya dulu. Oh gitu. Yes. Gimana tuh Contohnya ya, persiapannya Iya, tuh contohnya. yang kayak baru aja terjadi waktu itu kita lagi pergi bareng, gua izin bentar ya buat Ah. pergi cari baju ya. Oh iya, Cari kemarin baju. dia sempat Yes, benar. gue jalan sama Jackson terus dia Kayak- cabut dulu, dia mau nyari baju Yes. baru buat Imlek ya. Benar, Jadi benar mirip, banget. mirip lebaran dong ya kan, lebaran biasanya pada beli baju gitu ya. Betul sekali. Cuma Oke. di Imlek itu ada aturan warna Oh iya, ternyata. Yes, ada aturan pas lu beli warnanya. baju baru, Iya. warnanya tertentu gitu. Iya, nggak Gimana boleh, lu nggak boleh pakai baju dengan warna ini gitu. Yang Oke. nggak boleh itu ada dua, Hah? hitam sama putih. Hitam sama putih nggak boleh. Oke. Iya, nyokap gue juga selalu ingetin kayak Hah? kalau beli baju jangan beli warna hitam sama putih ya. Apa aja yang warna terang tapi jangan putih sama hitam gitu. Oh gitu? Yes. Jadi selain putih dan hitam nggak apa-apa. Aman-aman aja. Oh. Kayak waktu itu gue dibeliin ada juga kalau menurut Feng Shui warna. Wes, Yoi. ada feng shui juga? Ada ini penjelasan dari warna itu, tapi kan Oke, memang oke. biasanya emang ada kan kayak Iya, warna iya, biru iya. pada umumnya tuh kayak memberikan Melambangkan kepercayaan apa? gitu, Oh, makanya iya, si iya. BCA ini pakai warna biru gitu kan Oh, contohnya. iya. Nah, menggambarkan tertentu gitu ya. yes, kalau lu pakai baju warna biru itu dilambangkan kalau lu tuh orangnya nanti ada ketenangan gitu, kalem, sabar gitu. Kalau merah tuh yang berani Oh, gitu. berapi-api, semangat Yes, gitu betul. ya. Terus sebenarnya. merah juga kenapa Imlek disarankan merah? Karena merah tuh kayak melambangkan rezeki juga kayak. Oh gitu. Yes, betul. Oh, makanya ornamen-ornamennya Semuanya merah. pakai bajunya pun warna merah ya. Yes, betul. Oh, Kayak make jadi sense, lebih make bersemangat juga lihat warnanya kan, lebih bold. Iya. Nah, Ah, terus- iya. Terus apa lagi? Kenapa warna hitam sama putih nggak boleh? Ah. Karena tuh warna putih sama hitam ini ditandakan sebagai sesuatu yang kitanya tuh berduka, kayak sedih Oh, gitu, oke. kesedihan. Jadi Iya. kan kita maunya kita seneng-seneng kan, mau ceria betul. sebagai lambang kedepannya kita lebih bahagia gitu, Yes. lebih banyak rezeki. Nah makanya kita dilarang pakai warna itu karena itu kesedihan lambangnya. Gitu. Kalau yang hitam warnanya sedih. Hitam sama putih hitam dua-duanya. putih juga? Yes, betul. Oh. Makanya nggak boleh. Kalau putih kebetulan di tradisi keluarga gue emang biasanya buat pakai kalau kita kayak buat ngelayat segala macam gitu sih. Jadi emang melambangkan kesedihan gitu. Oh. Terus berarti selain ini kan persiapan sebelumnya lu beli baju baru gitu. Iya, betul. Ada lagi nggak persiapannya kayak Wah, ngapain lagi gitu? Sebenarnya lumayan banyak sih persiapannya. Oh iya. Bisa tuh yang paling gue ingat dan gue lakukan itu adalah ada dua. Yang pertama itu kan kita berdoa kan, sembahyang. Iya, Kita sembahyang. kita doa untuk leluhur-leluhur kita. Oke. Terus habis itu yang kedua itu bersih-bersih rumah. Bersih-bersih mah gue sering denger tuh. Yes. Teman-teman gue pasti bisa bersih-bersih dulu nih mau Imlek gitu. Ya benar. Jadi Oke. biasanya bersih-bersih itu
kalau di keluarga gue itu bersih-bersih 1 hari sebelum Imlek. Jadi 1 hari sebelum Imlek. sebelum mulai. Jadi kita udah harus bersih-bersih semuanya sampai nanti waktu Imleknya kita udah nggak boleh tuh bersih-bersih, nyapu gitu udah nggak boleh. Jadi malah pas hari H Imleknya nggak boleh bersih-bersih sama sekali. Iya, benar-benar. Tapi hari H-1 gitu lah ya. Iya, kalau Lu bisa udah bersihin semuanya. Jadi nanti rumah kita jadi bersih aja terus kan. Oke. Nah, jadi tuh katanya kalau kita nyapu waktu lagi Imlek, itu kita kayak nyapu rezeki kita gitu. Kita buang ya guys ya, nggak boleh. Berarti gitu. melambangkan lu rezeki lu disapu bersih gitu. Iya, Makanya mendingan betul jangan. sekali. Benar. Oke, menarik. Terus ada ini persiapan yang paling kita semua suka ya. Iya, apa tuh? Jajanan. Waduh, seru banget. jajanan. Di jajanan banyak tuh pasti. Banyak banget, Iya. ada lidah kucing, putri salju, kayak jajanan kue-kue kering gitu. Terus habis itu iya bener kan, Mirip-mirip sama ya? banget kan. Dia Mirip-mirip cuma ya? punya Mirip-mirip Chinese aja gitu. Mirip ya. Kacang-kacangan juga ada. Oh, iya. Permen Imlek, permen kelinci, betul. Iya, permen Betul. yang dimakan sama bungkus-bungkusnya ya. Iya. Yang putih, Iya, bener-bener putih. Terus gokil. ada juga yang paling pasti orang-orang kadang tuh ini ada tetangga gue juga yang suka dibagiin sama nyokap gue kue dodol ya, kue keranjang berarti. Kue keranjang. Yes, betul. Itu namanya kue keranjang karena di keranjang apa bikinnya pakai keranjang apa terbuat dari keranjang gitu. Itu dia ya. Tapi yang gue pernah diceritakan itu karena bentuknya. Oke, bentuknya kayak keranjang. Kayak bentuknya gini terus dalamnya tuh agak benyek gitu kan. Kayak press. Iya. Gitu. Oke. Nice. Nah, selain mooncake Mooncake beda apa? lagi. Mooncake beda lagi. Itu waktu lunar, yang kelinci yang bulan biasanya tuh. Nah, itu ada harinya lagi, itu terpisah. Itu bukan pas Imlek. Bukan, beda lagi. Oh, beda lagi. Kalau Imlek benar-benar cuma buat ngerayain tahun barunya. Doang. Dari awal kalender. Jadi buat bahagia. Nah, setelah kita persiapan tuh kan udah bersih-bersih, udah beli baju, pilih warna. Hari hanya bagi apa kita juga ini kan kumpul-kumpul ke keluarga. Biasanya tuh kita datang ke keluarga yang paling tua kalau di gue. Oh, berarti ke kakek nenek ya? Iya, ke kakek nenek atau enggak kalau ke kakak yang paling tua. Paman yang paling tua, paman atau tante yang paling tua gitu. Yes, kita mampir sana ngumpul. Tapi biasanya itu tergantung sih. Mungkin keluarganya ada persetujuan lain mau ketemu di mana. Beda-beda berarti tiap keluarga. Iya, cuma kalau keluarga gue biasanya ke yang paling tua gitu dari bokap gue. Nah, itu kalau datang tujuannya kenapa Imlek kumpul keluarga tuh karena ini ada biar makin dekat dengan keluarga gitu. Terus kan di sana nanti ada bagi-bagi angpau ya. Nah, wah gitu dia. Itu kayaknya dari semua orang yang pasti highlightnya tuh. Iya betul. Masalah angpau itu loh, bagi-bagi angpau gitu. Tapi kadang gue suka minder loh. Kenapa? Jadi di sekolah kita dulu ingat gak sih waktu kita kecil, gue nggak pernah melakukan ini, tapi gue melihat teman-teman gue yang lain melakukannya. Mereka tuh suka ini compare isi angpau anjir. Wah, Gila. Iya bener, gila. Gue takut banget sih, gue kayak gitu gue nggak berani loh. Mereka berani banget anjir kayak. Gue hari buat tahun ini dikit banget gitu. Berapa? 3 dikit anjir. 3 tuh like 3 million. 3 juta gitu kan. Gila, lu masih SD aja 3. Gue udah saling ini dong, gitu. Compare apa taraf kehidupan gitu. Iya, agak serem ya sebenarnya ya. Ya ampau lu segitu, lu gak bisa main sama geng kita, sorry ya. Iya bener. Kita tuh geng ampau di atas 5 ya, sorry. Iya, horor banget, gue takut banget sih. Tolong ya jangan begitu ya. Ada Jack, gue jujur gak pernah encounter. Waktu SD gak pernah counter? Kan karena aku bukan jadi kayak gak terlalu notice mungkin. Iya, waktu SD kita juga gak satu kelas sih. Kita satu kelasnya sekali doang. Kita gak pernah, hampir gak pernah SD kelas 1 udah. Iya, betul. Sampai sekarang gak pernah sekelas. Bener. Tapi waktu itu di kelas gue ada yang gitu, compare. Nah, tadi lu ngomongin masalah nominal kan? Nominal angpau tuh berarti ada ininya nggak kayak minimal harus ngasih berapa atau maksimal atau kayak gitu-gitu atau kayak terserah aja lu mau ngasihnya berapa apa gimana? Kalau buat nominal, gue sebenarnya kurang tahu pasti ya. Tapi karena yang gue tahu itu kalau angpau itu kan kayak istilahnya seikhlasnya gitu kan. Gitu, iya. Cuma ya balik lagi mungkin ada orang yang percaya kalau angka ini bagus, angka itu bagus gitu. Kayak misalnya angka 8 bagus nih, orangnya mau kasih yang isi angpaunya tuh ya 888 gitu, 88 ribu. Rupiah tuh 888.000. 888 rupiah. Yang kayak gitu. 8 perak, satu perak 8 gitu. Bener, atau kan mungkin sekarang udah modern ya bisa pakai QR iya. transfer. Udah bisa ya? Itu bisa nggak kayak gitu? Termasuk ini nggak apakah ini nggak? Dulu tuh ada bercandaan di keluarga gue sih. Oh gitu. Iya kayak kan waktu pandemi kita nggak boleh keluar rumah kan. Iya, jadi semua orang tuh udah kita kirim screenshot QR aja karena dulu transfer masih bisa pakai QR kan. Sekarang udah bisa ya. Jadi nge-grup keluarga besar saling nge-forward QR masing-masing gitu ya. Iya, cuma ada sih jadinya tuh orang tua jadinya transfer, nanti dari pihak orang tua tarik uang buat dijadiin nanti buat fisiknya gitu. Jadi perantara di salur. Tapi sebenarnya nggak ada kepentingan harus fisik nih nggak apa-apa. Sebenarnya yang penting bentuk gesture ngasihnya aja. Gesture ngasihnya aja sih. Kalau dari keluarganya emang anaknya bilang
aku maunya udah transfer aja nggak mau ribet. Ya udah mau gimana dong ya. Tapi beda juga terserah orang. Iya, tapi lebih oke-nya sih mendingan ada fisik ya, lebih melambangkan. Karena kan kalau misalnya fisik kan lu ketemu, jadi lu kayak ngobrol, bener kayak banget. gimana jadi malah makin hangat kan. Kalau ini kan just via online kan kayak dapat blessingnya gitu. Juga secara langsung karena dari angpau itu ada kayak tanda gitu. Kalau biasanya keluarga gue itu bilang kan angpau itu ada tutupnya ya. Biasa tutupnya tuh nggak dikunci, nggak dilem atau nggak ditutup. Iya kayak amplop kan bener kan. Nah, terus jadi biasanya tuh keluarga gue suka bercandain ke kakak aku yang jomblo ya, atau enggak ke aku ya, dibilang nih ya semoga rezekinya berlimpah sama biar bisa dapet jodoh karena ininya belum ditutup, jadi kayak jodohnya terbuka. Oh, berarti kalau udah tertutup berarti kayak jodohnya tertutup gitu. Iya, jodohnya masih terbuka. Iya, makanya nggak dikunci biasanya. Agak lucu sih, itu gue suka dibecandain kayak gitu. Oh iya. Anjir, seru juga. Yes. Kan ya terus di Imlek itu biasanya jujur gue personally agak kurang serak karena gue emang orangnya nggak suka berisik. Lu ngerasa nggak sih kayak mereka heboh gitu? Ada lagu, ada kembang api, semuanya kayak heboh banget gitu. Gue jujur nggak kuat suara berisik, tapi ternyata berisik itu ada artinya. Oh iya, serius lu? Bener. Gimana artinya? Jadi selain untuk memeriahkan, itu tuh ada, jadi di zaman dulu itu ada namanya mitologi bis. Jadi mitologi bis gitu, kayak monster gitu. Di dinasti Cina dulu, dia tuh namanya Nian. Dia kayak bentuknya kayak macan gitu, punya kaki, tapi dia di laut. Mirip, yes, benar-benar kayak barongsai. Nah, dulu tuh, iya tahu. Iya, kamu masuk. Bu manajer mau sini aja, Bu manajer. Ya, boleh. Nah, dia tuh suara bising itu ditujukan buat ngusir dia karena si Nian ini takut dengan suara bising. Terus makanya ada barongsai juga kan. Barongsai itu buat simbolin, jadi kayak lu lagi ngadu gitu loh, bikin kabur, jadi nggak datang karena si Nian ini keluar di musim waktu Imlek itu diadakan. Gue lupa musim apa nyebutnya, tapi di musim itu waktu lagi Imlek, makanya berisik-berisik biar dia tuh nggak muncul. Oh, jadi acara barongsai itu tuh kayak menggambarkan dia lagi datang terus lu pakai suara-suara bising biar dia kayak kabur. Iya, biar kabur gitu. Jadi buat ngusir sebenarnya, buat ngusir Nian. Gitu. Lucu sih. Mitologinya menarik banget. Gue juga baru mendalami itu ya. Sebelumnya gue juga nggak tahu. Jadi ternyata ada simbolnya selain untuk memeriahkan buat. Nah, terus tadi lu ngomongin barongsai, kan sering lihat kalau misalnya di mana-mana tuh kayak ngasih angpau ke barongsainya gitu. Ya, sudah dikasih mulut ya. Nah, itu ada hubungan sama mitologi itu nggak? Dari informasi yang udah gue baca juga, kalau itu nggak di-mention sih buat angpau itu. Tapi emang biasanya itu kayak berbagi aja. Oh, mungkin itu bentuk lu kasarnya tuh nyawer ngasih ke orang yang ingin barongsainya mungkin ya? Iya, bisa jadi. Duitnya gitu kali ya? Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Ya boleh tulis di kolom komen ya. Mungkin. Atau mungkin Paul tahu. Iya benar, Paul mungkin. Atau Zara ya, manajer kita ya. Iya, tahu kayaknya. Ya udahlah, itu ya. Gak fokus sih kadang-kadang anjir emang. Iya. Melato. Nah, dari selain yang berisik itu, Imlek juga ada. Lu sering merhatiin nggak sih Instagram story orang-orang mereka suka makan keluarga gitu? Oh, round table gitu. Iya, round table terus kayak ngangkat tinggi gitu. Ngangkat tinggi apa? Kayak makanannya. Iya, ada mie, tapi kadang lebih dominan sayur sih. Jadi sayurnya kan warna-warni tuh ya. Diangkat tinggi-tinggi. Katanya semakin lu angkatnya tinggi pakai sumpit, semakin lu tinggi terus lu jatuhin, itu tingkat keinginan lu atau permohonan lu akan dikabulkan tuh lebih tinggi juga gitu. Oh, itu makanya angkatnya tinggi-tinggi gitu. Berarti kayak disendokinnya tinggi gitu apa? Iya, rame-rame. Jadi bentuknya tuh harus seberantakan mungkin dari bagus gitu. Itu mie ya berarti? Mie yang gitu. Biasanya sih yang kemarin gua ada sempat itu tuh dia lebih banyak sayur sih sebenarnya. Sayur-sayuran gitu dipotongnya emang bentuknya panjang-panjang gitu. Dia ada wortel, ada banyak banget. Ada isinya terus beragam. Diangkat gitu. Diangkat rame-rame. Pokoknya ini tuh harus berantakan banget. Iya, sebenarnya diaduk, cuma sambil lu angkat gitu. Kalau lu tinggi, berarti kalau makin tinggi kata lu apa tadi? Makin potensi terkabulkannya lebih tinggi. Iya. Oh, berarti tinggi sampai naik kelas. Iya, sampai naik berdiri gitu. Bisa aja dong. Iya, bisa. Cuma agak capek ya gitu. Iya. Oh, gitu ya. Seru sih. Itu gue baru melakukan itu juga kalau nggak salah tahun lalu. Tahun lalu gue baru pertama kali melakukan itu. Nah, sebelumnya nggak ngelakuin, kayak sekedar mampir ke keluarga aja kumpul. Iya. Nah, tapi kan karena waktu itu iya nih masih bayangin nih nunggu namanya mau jajan. Saya kagak paham gitu kan. Iya, mau berisik mau barongsai apa kayak berarti ngapa gitu. Betul. Bahkan itu gue dijelasin juga sama
si pelayan restorannya kalau ini harus berantakan banget ya kak gitu, semakin berantakan semakin terkabulkan kak gitu. Jadi lucu banget piringnya di gitu. Pokoknya lu angkatnya harus sampai ke acak gitu, nggak boleh ada yang masih rapi gitu, nggak boleh. Lucu sih, gue sampai dijelasin, bahkan gue aja baru taunya tahun lalu gitu. Itu pengalaman baru juga buat gue. Nah itu makanannya kalau kalian makan keluarga gitu apa aja sih biasanya? Yang kayak khasnya gitu loh. Khasnya. Kalau misalnya lebaran kan mungkin kayak opor ya, ketupat, yang kayak gitu-gitu loh, ada nggak sih? Kalau kan mungkin gue agak bingung ya ini, mungkin setiap orang beda-beda setiap keluarga. Tapi di keluarga gue karena gue dari kampung gue dari Sumatera sana, Riau. Dia tuh mostly orang-orang keluarga gue juga makanannya dari makanan kampung gue lagi. Daerah sana. Iya, kayak bikin roti terus nanti dikasih selipin daging gitu. Itu sering gue lihat juga. Tergantung orang rumahnya juga kadang masak apa, jadi nggak ada yang spesifik gitu. Spesifik. Yang penting mereka sajiin aja. Yang pasti ada apa yang kayak hampir tiap Imlek lu mungkin hampir tiap itu sih ada. Apa? Bapak dikasih daging. Bawa daging itu. Iya. Gue lupa lagi namanya. Iya, kapan-kapan boleh. Gue mampir ya. Iya, boleh banget. Nah, gue tuh kadang suka ini tau, Jack. Gue suka gak enak gue. Kenapa? Kan gue tidak merayakan Imlek gitu. Maksudnya kayak gue gak enak kalau gue datang ke lu lagi happy sama keluarga, terus kayak gue datang ngapain gitu loh. Terus kan gue pernah ke rumah. Dia bener, lu pernah ke rumah gue bener. Gue tuh lupa. Ini sedikit cerita ya. Gue pernah ke rumah Jackson, gue lupa mau ngapain, mau main apa mau ngapain kan. Gue bener-bener lupa itu hari Imlek. Lu takut ada niatan ini ya, mau minta ya? Iya, takut aja kira ada niatan, wah nih gue tuh pengen minta angpau. Enggak. Gue gak enak gitu. Kayak gitu gimana, Jack? Tapi waktu itu lu datangnya udah bukan hari Imlek. Lupa gue. Pokoknya masih suasana Imlek. Iya, benar masih suasana Imlek. Tapi jadi yang harus diketahui ternyata Imlek tuh nggak cuma satu hari doang. Jadi emang dirayanya satu hari, cuma berlangsung selama 15 hari sampai nama penutupnya tuh Cap Gome. Kalau apa makan apa itu makan apa ya? Tadi belum. Nah, terus Cap Gome itu berarti penutupannya 15 hari kemudian. Yes, bener. Lu inget gak sih gue pernah foto, gue pasang lilin-lilin banyak, inget gak? Nggak inget. Gue waktu itu gue sering rajin banget foto story. Lontong Cap Gome. Iya. Iya lagi, bener. Itu namanya berdasarkan itu? Enggak tahu deh ya kalau itu. Gue pernah tahu kok itu ya. Udah balik lagi ke 15 hari tadi, gimana? Jadi biasa kalau Cap Gome itu selain gue harus berdoa ke wihara, itu tuh nyokap gue pasti masang lilin di rumah. Gue lupa intinya buat apa, tapi pasti identik dengan kita pasang lilin berjejer gitu satu-satu. Lilin warna merah yang panjang kurus gitu. Itu di hari ke-15-nya berarti. Itu ya, Cap Gome-nya. Itu penutupnya. Nah, itu Imlek udah berakhir. Tapi selama periode dari Imlek sampai 15 hari itu, makanya waktu itu lu datang, lu masih dapat angpau. Karena masih Imlek. Kasarnya tuh masih Imlek. Jadi Imlek kayak berlangsung selama kurang lebih 2 minggu. Iya, 15 hari kan. Makanya lu masih dapet. Berarti kalau di hari ke-13, 14 gitu udah mau kelar gitu. Ya dapet aja. Karena masih. Jadi itu ibaratnya kayak gue nggak ngerti gimana, tapi kalau nyokap gue percaya kayak itu kayak masih tanggalnya, jadi kita harus kasih gitu loh. Cuma kan setiap orang kepercayaannya kadang beda ya. Jadi nyokap gue percaya kalau selama masih itu berlangsung ya gue harus kasih gitu. Karena hitungannya kayak berbagi rezeki juga. Sama berharap lu dapet yang terbaik juga. Jadi kayak demi kebaikan bersama. Demi happy bareng lah sebenarnya. Betul. Intinya itu. Berarti itu apalagi terus udah pas Cap Gome itu udah kelar. Udah lewat gitu. Tapi di Imlek tuh sebenarnya di acara ketemu keluarga ya kayak pada umum, kayak beberapa acara lain kayak Natal, kayak Lebaran, pasti ada pertanyaan sejuta umat ya. Apa tuh, Jack? Biasanya udah tanyain pakai Hokkien kalau di keluarga gue. Gimana? Kayak Jackson, Waicing boh. Itu artinya apa? Aicing tuh pacar aja. Jadi gue tanya, kamu udah punya pacar belum? Iya, itu banget ya. Gimana udah punya gandengan lu? Iya, udah punya gandengan lu gimana? Gimana nih gitu. Iya. Aduh, ada. Lu sering denger itu ya kalau ke teman keluarga gitu. Sering banget. Iya, tapi kayaknya itu tuh bukan tergantung culture gitu. Iya, itu emang udah umum gitu. Iya. Lu mau lagi acara keagamaan yang lain pun, kan merayakan apapun pasti ketemu keluarga besar. Gimana? Udah punya ini belum? Gandengannya mana? Iya, aku nggak. Udah kerja di mana sekarang? Iya lagi, aduh. Kayak gitu-gitu kan. Bener. Iya, aduh. Karena kelihatan gitu kan. Kok makin subur aja bagaimana kayak gitu-gitu kan. Tapi orang-orang ini ya, waktu dulu kan gue sempet kurus ya, walaupun terlihat bohong ya, saya pernah kurus. Tapi waktu gue kurus orang tuh kayak
Orang-orang kayak berharap selalu semua di keluarga gue pasti kurus banget, gendutan dong, gendutan. Pasti maunya gendutan, nggak tahu. Oh iya, karena mungkin katanya sehat, subur. Iya, subur karena gitu. Orang kan mikirnya gini, kalau orang subur atau gemuk kan kayak berarti sukses gitu iya, kan. Bener gitu. sih, bener. Iya. Aduh. Makanya banyak ini ya, banyak orang-orang tuh kalau kita lihat meme di Instagram tuh kayak males datang ke acara keluarga karena pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya, ditanya nikah, ditanya kapan nikah. Males banget sih. Coba orang tua nanya lain ya, misalnya kayak lu nggak apa-apa nggak men gitu. Atau enggak lu tuh dalam hati lagi ngerasain apa sih gitu. Konsultasi. Atau enggak datang gitu kan, lagi mau duit berapa gitu kan, seneng ya. Aduh, makmur gitu saya gitu. Iya, lu lagi ngerasain apa sekarang gitu. Cerita. Kenapa gitu dong ya. Iya, benar. Apa di kerjaan lu yang kemarin gimana, lu tuh merasa burn out nggak sih kerja gitu. Kekinian banget ya. Gimana tuh sama media yang toksik itu bagaimana sih lu. Tapi pas lah biar minimum lu gitu kan. Standar lu naikin lah gitu. Bener. Tapi pasti ada gak sih? Gitu kan. Tapi gitu pasti ada. Cuma biasanya kayak gitu di gue itu belakangan. Jadi openingnya pasti yang umum tadi itu. Udah punya pacar gitu. Itu pas belakangan udah mau pulang gitu, udah mau bubar. Iya. Biasanya pertanyaan baru serius. Berarti mereka tuh berekspek apa sih saat mereka nanya gitu kayak? Iya, gue juga bingung sih sebenarnya. Mau kita udah punya pacar terus nanti kenapa gitu? Iya, terus kalau lu malah jadi curhat gitu, mereka mau dengerin gak sih? Gitu, iya, bener. Iya, ini cuma udah putus soalnya, ya biasalah dia toxic gini. Tapi gue stres banget gitu, terus orang tuh kayak ya sabar ya, pasti gitu doang kan, apalagi mereka gak expect apa sedalam itu pasti gue. Iya, bener. Oh iya, orang mana ya, kayak gitu pasti gitu doang. Kalau nggak expect sedalam itu kenapa mereka nanya ya? Iya kan, basa-basi doang kan. Iya sih, ngerti sih basa-basi, cuma kan harus siap juga mereka. Iya, kenapa nggak daripada basa-basi tuh nanya yang beneran tulus gitu ya? Iya. Lu apa kabar men? Baik. Enggak. Lu gimana men? Waduh, dalam banget. Iya sih, gue tuh dalam banget. Iya, dalam banget. Tapi malas ya kalau lu ngumpul keluarga malah di-talk semua gitu. Pusing sih, jadi serius. Jadi kayak konsultasi grup itu nggak sih, melingkar kayak ya gimana ya begini gitu. Tapi kalau kayak ketemu keluarga gitu, lu pada kayak agak takut gitu nggak sih? Gue jujur takut banget kayak ngelihat yang gue kan itu kayak ketemunya setahun sekali gitu kan. Tiba-tiba jarang banget gitu keluarga besar tuh. Tiba-tiba gue ngeliat ini ke sepupu gue yang kecil tiba-tiba kenapa udah lebih tinggi dari gue gitu. Aduh, saya agak cemas gitu. Tapi gue mulai umur segini gue mulai ngerti sih, kayak lu pasti inget gak waktu mungkin kecil, terus lu ketemu orang keluarga besar, terus orang keluarga besarnya bilang, ih udah gede ya sekarang. Iya sih, itu selalu gak sih? Iya, waktu kita kecil kan kita kayak gak ngerasain pertumbuhannya, gak kerasa dong, kayak udah jalin hari biasa-biasa aja kan, terus tiba-tiba ketemu udah gede ya sekarang. Nah gue sekarang ngerasain udah punya ponakan gue kan maksudnya gak tiap hari ya, ketemu berapa bulan berapa lama kayak udah gede ya. Aku udah jadi om itu kayak gede banget, udah gede lu sekarang gitu. Kemarin gue habis kumpul keluarga waktu bulan lalu, gue kumpul keluarga. Dulu tuh kalau kumpul pasti gue yang selalu yang paling kecil di keluarga gue. Oh, lu anak paling kecil? Iya. Tapi karena sekarang sepupu gue yang kecil-kecil ini udah mulai gede juga. Jadi aneh gitu. Kan yang dewasanya udah pada nggak ikut kumpul keluarga karena udah punya kesibukan masing-masing kan. Karena waktu gue kumpul, gue jadi nemenin anak-anak kecil ini gitu. Jadi gue di rombongan anak-anak muda gitu. Karena lu dianggapnya anak kecil kayak gitu ya. Iya. Sekarang gantian. Jadi gue tua sendiri, yang kecilnya banyak gitu. Sementara obrolannya juga mungkin beda. Referensi udah beda. Bener. Itu agak unik sih, gila. Ternyata setiap culture manapun keresahan tetap kumpul keluarga itu sama aja pertanyaan. Sama ini nggak sih, lu pernah nggak kayak misalnya lu sama ketemu keluarga besar terus misalnya ke rumah lu lah saudara besarnya, habis itu mereka tuh punya sepupu lu atau anaknya mereka tuh masih kecil, terus kayak tuh mainnya sama Jackson tuh sana dibawa ke kamar, dioper ya, diajak main PS anjir. Terus kan lu main PS kan lu main game single player gitu, lu mau yang gini terus kayak dia cuma nonton doang gitu. Gue pernah kayak gitu. Tapi itu zaman-zaman PS1 sama PS2. Jadi kan colokannya masih kabel kan. Anjir enggak gue colok gitu. Gue tahu jahat banget Jackson aja. Terus dia gini-gini aja kan kayak. Iya, dia kayak sibuk terus gue kan lawannya pasti musuhnya otomatis kan. Iya, kamu gerak, gila aku kena pukul. I'm sorry. Bohongin anak kecil. Tapi gue pernah digituin juga sama kakak gue kan waktu gue kecil. Gue kayak pelampiasan ya gitu. Cycle ya? Iya, cycle. Itu semua cycle bro. Bener banget. Terus biasanya tuh kalau lagi Imlek ya. Iya, balik ke Imlek lagi ya. Kita balik ke Imlek. Oh ini Imlek tuh kan ternyata nggak semuanya boleh kasih amplop. Oh nggak semuanya. Yang lu temuin boleh kasih amplop. Nah, itu gue pernah denger tuh. Nah itu makanya yang kasih amplop hanya boleh yang
berkeluarga kalau lu notice yang ya sudah kan. menikah dan sudah berkeluarga. Kayak waktu kita main ke rumah teman kita dikasih sama bapak emaknya. Tapi kakaknya enggak karena kakaknya belum nikah gitu. Berarti kalau misalnya kakaknya udah menikah boleh ngasih? Nambah guys. Berarti lu sebagai adek tuh seneng ya kalau kakaknya nikah? Iya, kebetulan kakak saya udah married. Berarti lu nge-post nikah buruan nikah. Udah mau Imlek buruan nikah dong. Betul. Kemarin gue udah request sih ke kakak gue. Kan kakak gue belum married kan. Oke. Congratulations kakaknya Jackson. Iya. Congrats. Siapa tahu nonton ya gitu. Kasih dong biar Iya, kita request ada Digo di sini ya sama yang lain. Anjir. Ini Kiara ya. Ini Kiara nanti transfer aja. Enggak usah. Lanjut gimana? Sekarang gue mau gantian nih nanya nih. Oke. Dari kan ini dari gue POV gue yang merayakan ya. Iya. Kalau dari POV lu yang orang yang melihat yang tidak merayakan, menurut lu gimana sih Imlek gitu? Identiknya gimana? Terus apa yang lu rasakan kalau mampir ke rumah orang selain yang tadi nggak enak? Ya gue sih ngeliatnya mirip-mirip dengan lu perayaan misalnya culture lain kayak lu udah ngumpul keluarga, lu just having fun, happy lagi, ketemu lagi. Yang paling kelihatan sih yang itu aja sih yang paling angpau, barongsai itu kan pasti di setiap mall ada ya. Iya bener lagi, bener. Di setiap mall kan jeng gitu. Iya bener. Itu lagunya. Nah itu saya nggak tahu tapi kayak itu lagu emang khusus. Oh iya. Mengiringi. Ada artinya ya pasti. Iya. Kan tapi pasti lagunya kan pasti selalu pakai itu pasti alat musiknya drum ya bukan ya. Oke. Banyak sih. Banyak ya. Ada gong. Iya. Iya ada simbol juga banyak sih banyak banget. Oh, nah itu gue selalu kayak muncul pertanyaan misalnya kadang yaudah nih kan secara itu kan namanya tambur. Tambur. Itu nama alat musiknya. Iya. Jeng. Yang drum ini kan. Iya sih. Bisa kesinian nggak pak? Kamera. Oh iya. Betul yang gede-gede. Yes betul. Oke, thank you Paul. Berarti kan di Indonesia kan banyak culture, maksudnya ada yang Chinese dari daerah mana. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih? Kalau misalnya lo kan dari Riau ya berarti ya? Berarti ntar sama Chinese yang di Surabaya, terus Chinese mungkin yang di Kalimantan, yang Pontianak gitu, itu beda nggak sih? Apa kayak kena ketampur sama culture daerahnya nggak sih? Ya gitu? oke, tradisi di keluarga mereka juga ya. Ya so far yang gue lihat karena kebetulan teman-teman saya suka mengupload di Instastory ya. Iya. So far kayak mirip-mirip semua sih, kayak mereka ketemu ya dapet angpau, terus ngangkat ini juga yang sayur tadi. Oke. So far sama-sama aja sih, nggak ada yang beda. Mungkin cara pengucapannya mungkin pakai bahasa mereka sendiri ya kan. Kalau Chinese tuh ada banyak kan, kayak gue Hokkien, terus ada yang ke gitu, ada iya tuh, itu berarti bahasa beda lagi. Ya? Beragam ke itu kayak anggapannya bahasa daerah Indonesia yang Jawa. Kalau apa tadi ke? Iya ke. Terus ada apa lagi tadi? Ke Hokkien. Sama kalau nggak salah satu lagi Teochew. Kalau nggak salah nyebutnya Teochew. Kalau Mandarin beda lagi berarti? Mandarin beda, itu Chinese. Beda lagi itu di Cinanya. Beda-beda ya? Iya banyak sih. Bahkan di Cina aja ada lagi bahasa-bahasa lainnya, bahasa daerahnya. Jadi kayak di sini lah ya? Iya. Di Indo di Jawa, ada yang Sunda, ada yang ya, Batak, bahasa Batak, bahasa kayak gitu. Betul sekali. Lu bisa bahasanya lu apa? Lu udah fluent lu bahasa. Lu berarti kayak ya? Gua Hokkien. Oh, lu Hokkien. Gua Hokkien. Teman kita yang kayak, teman kita satu lagi yang kayak. Yang satu lagi? Iya bukan. Banyak ya teman kita. Iya teman kita ya, bener lagi. Oh iya. Bener juga. Lu bisa Hokkien? Bahasa Hokkien. Hokkien tuh gua bisa dengernya, tapi gua nggak bisa ngomongnya. Oh, lu kayak gua bisa mereka mengartikan. ngomong apa, lu nangkep ngomong artinya apa sih, ngomongin apa. Bener. Tapi pas ditanya, Jackson. Gua nggak bisa jawabnya. Gua bener pakai bahasa Indonesia ya? Iya, udah makan, ya kayak gitu-gitu kan. Sama gua juga kayak gitu anjir. Tapi aneh ya, Iya. Kita nggak bisa ngomongnya tapi kita ngerti gitu. Gua salah karena gua kan bahasa Jawa ya, bahasa Jawa Jogja. Maksudnya kayak kalau yang gue ngobrol sama bokap gue tuh pasti bahasa Jawa full itu. Nggak bahasa Indonesia ya ada aja tapi. Nyelip terus lah. kadang keceplosan itu nanya gue gitu. Gue bisa jawab pakai bahasa Indonesia tapi. Sama. Nah gue belajarnya tuh bahasa Jawa tuh dari situ. Gue nggak diajarin langsung kayak nih sini duduk diajarin bahasa Jawa gitu enggak. Dari berbagai conversation aja, Kalau gue dari kecil tuh ternyata gue emang belajarnya tuh Hokkiennya dulu. Gue nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi gue ingat sih. Jadi waktu gue pindah ke sini dulu kan rumah gue masih di Sumatera. Terus gue pindah ke Jawa. Yeah. Itu tuh gue bener-bener gak bisa bahasa Indonesia. Jadi gue komunikasi sama anak tetangga gue. Itu anak kecil. Kayak gue kayak gimana ya? Gue kayak alien kali aja. Kayak gue ngomong mereka gitu kagak ngerti. Gitu iya bener. Terus gue lupa gimana caranya gue bisa bahasa Indonesia, terus gue malah lupa bahasa kampung gue. Bahasa kampung lu malah? Iya, gue malah lupa. Gue jadi. Karena lu udah lama ke daerah situ terus jadi
kayak influence lingkungan. Iya, bener-bener. Terus lama-lama jadi ngerti. Cuma dulu tuh gue kayak ngobrol sama anak tetangga gue, mereka kayak takut gitu. Ini orang dari mana gitu? Iya, bahasa apa nih? Apa nih tolong? Bahasa apa nih? Lucu sih, lucu banget sih. Jadi kalau gue tuh bahasa gue nyebutnya tuh ehang tia beangkong. Apa tuh? Ehang tia beangkong. Terus apa? Itu ehang tia tuh aku bisa denger. Beangkong, aku nggak bisa ngomong. Aku bisa dengernya, aku nggak bisa ngomongnya. Oh, itu arti itu termsnya itu istilahnya. Iya, termsnya itu. Baik dengerinnya ngerti, ngomongnya nggak bisa. Ngomongnya nggak bisa. Ehang, tia, behang, kong. Ehang, tia, beang kong. Iya, amazing. Udah, gue udah. Bisa nih lu ngobrol sama nyokap gue kayak gitu. Impresif. Ajarin gue ntar ya. Oh, iya. Kalau gue ketemu nyokap lu biar. Soalnya ini gue kan sering beberapa kali ke rumah Jackson ya. Gue inget dari kecil kan gue pernah nginep rumah lu, kita main segala macem. Lucunya tuh kalau misalnya ya gue gimana lah. Terus nyokap Jackson masuk kamar gitu nanya, Jackson, gitu terus kayak, oh Dik, mau makan apa? Biasanya nanya nih. Oh Dik mau makan apa gitu. Udah Bo gitu, udah makan kan, udah makan belum gitu, si Digo mau makan sini nggak gitu, biasa ditanya gitu, iya. Makanya gue langsung nengok Digo, Dik mau makan nggak gitu. Gue tuh sebenarnya kan nggak ngerti ya kan, gue kan karena lu juga itu berarti bahasa lu di mana lu belum bisa ngomongnya tapi lu ngerti gitu. Iya, gue ngerti dikit kayak beberapa kata-kata gitu. Iya, sering banget kayak apa tuh si Digo ini gitu mau makan apa. Kan nama gue sebut ya, Digo. Iya. Kayak ada Digonya. Ada Digonya, dijulitin dah, dijulitin. Ngomongin kayak ini Digo ngapain di sini enggak pulang-pulang? Gitu bisa aja gue. Gue enggak tahu. Justru ya ini aneh sih. Gue tuh dilarang nginep, tapi nyokap gue seneng banget ada orang yang nginep gitu. Oh iya. Iya, nyokap gue lebih prefer orang datang daripada anaknya ngerepotin rumah orang gitu. Itu kayaknya itu semua orang ya? Semua orang tuh kayak gitu kayak apaan sih enggak enak dah di rumah orang. Ya udah kita aja udah enggak usah. Oh, gitu. Kayak enggak punya rumah aja lu udah. Tapi seneng banget kayak mana teman kamu enggak main lagi? Iya, enggak main lagi ketagihan kan bingung ya. Seneng banget terima tamu ya Indonesia ya. Kan itu zaman-zaman kita sering di rumah ya, apalagi gue. Kayak lo masih sering keluar deh. Gue tuh anaknya rumah banget sampai gue ada satu masa di mana gue tuh ini kebalik banget ya, orang tua gue malah suruh kamu di rumah mulu, keluarlah, diusir gue. Baru kali ini orang tua suruh anaknya keluar gitu. Beda soalnya lu di rumah terus ya, lu main game mulu kan lu. Suruh main lah keluar gitu. Di rumah nyaman guys. Emang sih enak. Gue juga anak rumahan tau. Iya kan kita anak rumahan guys. Iya anak rumahan gue. Oke balik lagi ya. Balik lagi. Ini jauh banget nih. Soalnya ternyata kenapa gue baru mau mengah nih kenapa kita tiap lagi ngomongin Imlek apa terus pasti lari-lari ke yang pernah keresahan keluarga gitu-gitu kan. Berarti sebenarnya ya nggak jauh-jauh sebenarnya karena itu tradisi juga kan. Apalagi udah dimasuk ke Indonesia pasti udah tercampur termix dengan budaya dan ini kan kebiasaan orang Indonesia gitu. Iya benar-benar setuju banget. Apa ya kan kumpul keluarga, guyup kayak gitu-gitu. Yes, setuju banget. Tapi ada sebuah fun fact nih. Oke. Aku juga baru keinget. Kita suka fun fact ini. Iya, kita suka fakta. Wow, fakta. Jadi, lu notice nggak sih kalau Imlek tuh sering hujan? Itu mau ada di pertanyaan gue nanti. Oke. Berarti kita masuk ke segmen berikutnya. Jadi, alasannya ternyata hujan itu baik loh. Gue baru tahu. Gue juga mau bertanya itu. Walaupun gue kadang agak cemas-cemas banjir ya. Nah itu makanya. Jadi katanya kalau hujan terjadi waktu lagi Imlek itu bagus, katanya menurunkan rezeki. Oh jadi maksudnya hujan tuh menggambarkan rezekinya deres. Iya gitu. Datang gitu. Iya. Sebenarnya tuh yang kayak gini-gini tuh sebenarnya hal-hal kayak tabu gitu nggak sih? Kayak sebenarnya tuh nggak bisa dibuktikan secara langsung, tapi ada aja jadi kepercayaan. Mitos. Nah ya benar-benar mitos. Bukan lebih ke mitos sih benar-benar. Iya. Itu lucu sih. Iya gue sering denger aja kayak pengennya tuh hujan kalau pas Imlek gitu kan karena ya itu ini rezeki artinya gitu kan. Iya, rezeki datang. Berarti melimpah gitu kan. Datang. Aneh ya, padahal kalau di sini kita takut cemas banjir gitu. Iya, di daerah-daerah tertentu kan takut ya. Bener. Iya, itu. Apakah daerah Paul salah satunya? Daerah. Sudah tidak sekarang. Oh iya, aman. Sudah tidak sekarang. Wih, amazing guys. Banyak pompanya. Oh iya. Bagus. Emang beberapa titik kalau banjir waktu itu serem banget sih banjirnya. Tapi kan rezeki turun. Iya, serba salah ya. Jadi bingung itu rezeki atau bukan. Jadi balance malah. Iya, balance. Bagus juga. Iya. Rezekinya turun buat itu cuy, buat beresin rumah ntar. Oh iya. Kepake juga. Oh iya, keluarga gue tuh juga ini kalau biasanya habis perayaan Imlek kan kayak ada waktu senggangnya gitu kan. Kita memilih untuk biasanya sebelum atau sesudah bisa mungkin ya, sesudah.
kita tuh selain bersih-bersih rumah, kita juga bener-benerin rumah gitu. Like kayak misalnya tembok, ini kan ada retak nih, ini gue harus cat ulang biar rapi. Oh gitu, itu termasuk ke renovasi rumah gitu loh jatuhnya. Pre-Imlek, sebelum Imlek? Kalau keluarga gue tuh, dulu keluarga gue sempat ngakuinnya itu pre-Imlek, tapi belakangan sih ini after, setelah. Karena takutnya lagi sih, kan kadang berhalangan juga ya, kayak ada kesibukan gitu, jadi dilunasinnya nanti. Tapi berarti intinya selama Imlek lu sekalian benerin rumah kalau ada yang perlu dibenerin gitu. Jadi bersih sambil berjalan gitu juga. Itu di semua keluarga apa yang lu tahu? Itu gua nggak tahu sih, itu di keluarga. Tapi di keluarga lu selalu kayak gitu tiap tahun. Betul. Terus ada juga nanti waktu hari hanya gue tuh biasa agak begadang karena kan harus sembahyang leluhur kan, kayak gue harus berdoa. Tapi itu pas hari lu full gitu ya, cara sehariannya? Ya sih, tapi kayak bisa lah tidur kayak misalnya dari jam 3 subuh sampai jam 7 gue harus berangkat ke rumah keluarga gitu misalnya. Nah biasa tuh ada bakar-bakar kertas juga, kertas sembahyang. Nah kertas sembahyang tuh ternyata lucu, jadi bentuk D-shape gitu. Lu tau kan kalau Chinese gold gitu, dia bentuknya kayak kapal terus ada atapnya bulat gitu. Itu tuh kertasnya dilipat bentuk itu, terus kita bakar gitu. Jadi itu artinya apa kayak gitu? Itu tuh kayak yang selalu orang tua gue ceritakan ke gue itu, kertas-kertas kuning itu kayak mata uang gitu loh. Jadi kita kayak kasih, jadi di sana tuh kayak ada kehidupan, kita kayak kasih duitnya gitu. Transfernya dengan cara dibakar, lucu sih. Kalau ada QR mungkin QR ya? Iya mungkin ya, kalau udah modern QR-nya kayak dikirim aja langsung. Kalau zaman dulu ada QR mungkin QR gitu ya. Tapi ini dengan simbolisnya untuk mengasih memberi gitu lah ke yang menghormati gitu lah kita. Menghormati gitu. Jadi kita ada kayak gitu juga sebelum kita memulai paginya nanti gitu biasanya. Yes. Cuma yang itu kadang ada beberapa penghormatan untuk leluhur yang nggak bisa kita lakukan kalau keluarga kita habis berduka. Kayak gue lupa spesifiknya harus berapa lama, tapi pokoknya misalnya di bulan ini ada keluarga yang berduka, di Imleknya kita nggak boleh sampai jelang pas 1 tahun kalau nggak salah. Berarti ada yang berduka, kita nggak boleh ngerayain Imlek? Kita ngerayain boleh. Perayaannya beda, nggak semeriah itu? Kita tuh boleh ngerayain, cuma kita nggak boleh sembayangnya. Sembayangnya kayak nggak dilarang gitu, karena kan itu anggapan, gue lupa anggapan pastinya gimana, tapi yang itu dilarang banget kalau kita buat sembayang, tapi ngerayain nggak apa-apa. Ngerayain bareng keluarga nggak apa-apa, cuma kita nggak boleh sembayangnya gitu. Iya. Gitu sih. Itu udah pas hari sembayangnya kayak gitu. Udah. Terus berarti hari berikutnya ya ke rumah keluarga siapa? Rumah keluarga siapa? Iya benar. Kalau selama 15 hari nggak kemana-mana, ya udah di rumah aja gitu. Oh iya. Iya. Apalagi rumah gue, kalau lu inget kan rumah gue kalau malam tuh ada lampu disco ya. Lampion rumah gue bukan merah doang gitu. Di bawahnya kelap-kelip biru hijau muter-muter, heboh. Tapi emang harus meriah sih. Buat yang ngatur budget kayak gimana? Ini gambarnya. Waduh jangan. Nggak usah. Ini alamat lengkapnya. Jangan. Biar dapat gambarannya. Iya. Nanti kita kasih fotonya aja ya, foto lampion warna-warni. Iya lampion aja boleh kalau mau. Agak cemas ada rumahnya. Berarti tadi udah masuk ke segmen apa nanya tentang mitos-mitos gitu. Ya mungkin lu ada yang mau lu tanya lagi. Nah itu tadi lu kan udah mention juga tadi soal yang angpau ya. Yang boleh ngasih angpau tuh yang udah menikah. Kalau yang belum menikah belum boleh. Nah itu tuh gue pernah denger aja ya dari beberapa teman-teman, katanya tuh kalau misalnya lu belum menikah dan lu ngasih angpau juga, katanya tuh malah lunya bakal susah dapet jodoh. Bener banget. Itu bener nggak? Bener banget. Bener. Iya, gue dari keluarga gue juga selalu ngomong kayak gitu. Gak boleh, nanti susah gitu. Gak boleh. Dan yang nggak dapat jodoh tuh, yang susah dapat jodoh tuh yang ngasih apa yang minta? Yang ngasih. Yang minta. Yang mintanya tetap mungkin ya lancar biasa aja sih, cuma yang jadi bebannya tuh yang ngasihnya, karena kan dia belum punya jodoh kan, itu emang dilarang, itu harus menikah baru boleh. Soalnya gue pernah waktu gue kuliah tuh kan ada tugas kayak bikin macam short film gitu tentang pamali atau mitos-mitos atau histori tentang sejarah di Indonesia kan. Gue dan kelompok gue tuh bikin tentang ngomongin angpau. Boleh nggak katanya kan mitosnya kan nggak boleh ngasih angpau karena ntar nggak boleh, kalau gue taunya waktu itu nggak boleh minta angpau ke yang belum nikah karena ntar yang minta susah rezeki. Jadi ternyata yang bener yang ngasih malah yang susah rezeki itu yang ngasih ya. Iya, karena dia nanti jadi susah dapet jodohnya gitu. Nggak boleh gitu. Harus pokoknya selalu diingetin sama keluarga gue,
Kan waktu itu gue ada kepikiran tuh kayak mau kasih kado aja, kan gue nggak tahu nih mau kasih kado kakak gue apa. Gue bilang gue kasih duit aja ya gitu. Kata nyokap gue nggak boleh, soalnya kamu belum gitu, jadi nggak boleh kasih angpau. Itu kadonya konteksnya buat Mas Imlek atau karena ulang tahun? Waktu itu sih konteksnya di luar. Oke. Tapi waktu di Imlek pun selalu diingetin juga hal yang sama gitu. Karena nggak boleh harus sudah punya pasangan. Gitu. Iya. Nah berarti kalau yang ngasih angpau tuh sebenarnya sebuah wajib nggak sih kalau buat yang menikah tuh udah menikah harus ngasih nih, kalau enggak kenapa-napa gitu. Kayak tadi kan yang belum menikah ngasih nggak boleh. Kalau yang udah menikah nggak ngasih boleh nggak sih kayak gitu? Setahu gua ya. Ini tuh gua nggak pernah nggak dapet dari yang udah nikah. Jadi itu kayak udah sebuah kewajiban dari keluarga gue juga selalu ngomong. Bahkan kayak sepupu gue baru nikah aja, keluarga gue pasti yang ngomong, wah enak ya berarti tahun ini nambah gitu. Memang udah kewajiban ya. Iya. Tapi gue nggak tahu spesifiknya. Kayaknya mungkin ya setelah perkembangan zaman itu menjadi kasarnya tuntutan sosial juga kali ya. Bener sih. Gak enaknya masa gue nggak ngasih nggak dapet gitu. Ya. Kecuali nggak ketemu. Kalau nggak ketemu nggak apa-apa nggak ngasih. Kan bisa QR ya. Iya, aduh. Mungkin kalau orangnya baik bisa ya. Di QR tetap dikirim gitu kan. Iya. Lucu sih. Iya, jadi kayak macam tuntutan sosial gitu ya. Iya. Apalagi ya? Gue mau kepo boleh nggak sih? Apa? Mau kepo apa lu? Kalau gue pernah kepoin kakak gue sih. Biasanya kalau uang Imlek mau dipakai apa gitu. Tapi gue pernah denger juga katanya tuh uang Imlek gak boleh dihabiskan untuk membeli sesuatu gitu. Jadi harus lu simpan buat berkah rezeki berikutnya gitu. Gue pernah baca di satu artikel. Jadi gak boleh tuh lu jajanin langsung habis buat misalnya gue baru dapat nih ya. Gue mau bikin PC baru, gue beli lah semuanya. Gak boleh katanya. Berarti selama ini lu gitu? Selama ini gue gak kayak gitu. Jadi waktu dari kecil nih, karena dari kecil kita dapat kan. Iya. Ya namanya anak kecil gak ngerti duit ya, pasti orang tua yang keep gitu. Iya, soalnya kayak udah disimpan di mama aja gitu. Bener. Makin gede ya makin nyimpen dikit-dikit, cuma tetap aja kepake pasti gitu. Lu pernah ngalamin ini gak Ngadi ngomongin disimpan orang tua ya? Kayak misalnya dikasih sama tante sama siapa, nih buat kamu, nih mama simpan aja, mama tabungin simpan. Terus lu kayak besok beberapa hari kemudian pengen beli, ma aku mau beli ini dong pakai uang yang kemarin. Ih, uang kemarin kan udah beli buat kamu buat sekolah kemarin, kok dipakai duit gua? Pernah kayak gitu nggak lu? Kalau gua nggak pernah kayak gitu. Cuma gua pernah iseng nanya waktu gua udah gede, mau dari Imlek kemana? Dari kamu kecil. Diem doang ketawa ya. Apa artinya gitu ya? Ya ngerti sih, pasti pakai buat kebutuhan rumah, cuma lucu aja gitu, kepo kan. Uang Imlek kemana? Sekarang gue mau nanya. Kamu mau naif sekali anak muda. Sekarang gue mau nanya, ini yang gue kepo. Waktu lu dapet dari misalnya dari mampir ke rumah teman-teman lu kan, lu pakai buat uangnya langsung lu pakai atau lu simpen? Gue tuh cuman sekali itu doang bro, ke rumah lu dapat duit Imlek. Ih 2 kali nggak sih? Kita pernah ke rumah teman kita satu lagi. Gue lupa lagi. Jujur, itu kan bentuknya cash ya, kayak gue masukin dompetnya terus berapa hari kemudian lupa aja ke spend apa gimana gitu-gitu. Ya berarti di-keep dulu kan? Abis itu sejak lu main trauma gitu loh, karena gue jadi gak enak ya? Gak diapa-apain sama elunya atau keluarga teman-teman yang lain, cuman gue ini gak enak aja. Gue juga kok, gue juga. Bahkan gue ke rumah temen aja gak berani kalau lagi Imlek. Lu karena gak enak ya? Iya gak enak, gue gak ada maksud buat, bener kata lu tadi. Orang merekanya sih gak bakal kayak, ih ngapain sih datang-datang minta duit doang nih, apa gimana gitu kan. Cuman gue tuh gak enak aja kayak malah nggak boleh ditolak lagi. Iya, apalagi misalnya gue yang lumayan jarang ke rumah lu, terus datangnya pas Imlek doang gitu. Iya bener. Takut dipikir aneh-aneh. Paling gue cuma kayak nitip salam ucapin dari jauh doang, kayak Happy Chinese New Year ya, kayak gitu doang. Karena nggak enak takut. Nah, kasusnya itu kan kalau kita berarti uangnya kita simpen dulu kan. Pakainya nanti kalau maling nggak inget atau kenapa. Gue tuh pernah ketemu satu orang, dia bener-bener udah targetin gitu mau dibeli apa. Langsung setelah Imlek langsung dibeli anjir. Ini lucu banget sih, gila. Gercep banget, gila, membakar uang gitu. Ada yang kayak gitu ya? Iya ada. Pasti ada aja. Ada aja sih. Lucu sih. Imlek tuh lucu banget kadang. Kalau lu cuci uangnya bisa nggak? Anjir kan juga ya. Kan boleh langsung dibersihkan. Berarti dimasukin kemana dulu gitu ya? Nah, lu masukin ke bisnis mama lu sebagai mama jadinya gitu. Oh iya bener ya, bener. Bisa dong kan udah beda, udah kecuci makanya istilah kecuci. Iya bener. Ide bagus. Kita research dulu apakah itu legal. tapi itu secara culture bener, karena apakah sebaiknya uang dari itu tuh disimpan buat lu berkah selanjutnya nggak boleh dipakai gitu. Lagi-lagi ya mungkin itu mitos, saya juga kurang tahu ya, karena kan mungkin di hari itu ternyata urgent mau pakai uang apa, ada lagi ada uang itu jadi sebagai anggapannya jadi rezekinya kan. Iya. Kita nggak tahu juga. Iya, maksudnya ya beda-beda lah ya, tiap keluarga, tiap culture mungkin beda-beda lah ya. Sama ini Jack, ada lagi yang mau gue tanyain Jack. Gue pernah ngomong sama lu gitu. Kan gue baru potong rambut nih. Terus kayak
Lu juga mau potong rambut kayak Cek, tahun ini Cek bareng Cek. Ayo dah gue buat Imlek. Tapi masih lama sih Imleknya gitu. Nah, potong rambut itu sebenarnya macam kayak ini nggak kayak beli ke pre Imleknya gitu, beli baju baru gitu bersih. Oh iya. Itu basically ya. Jadi itu sebenarnya ada tambahannya lagi, kita juga harus potong kuku gitu. Oh iya, potong rambut, potong kuku. Jadi kayak lu baru aja bersih, gitu ya. Iya benar. Jadi kayak new year new me banget ya gitu. Shit. Berarti culture new year new me itu udah dari zaman dulu, Bro. Dulu bener. Biasanya school anjir, ternyata emang new year new me beneran new year new me itu Iya, ya. new me bener. Jadi kayak anggapannya kita buang semua kesialan gitu, kita tinggalkan gitu di tahun lama. Itu juga tuh tadi lu ngomong buang kesialan tuh ya. Bahkan nggak masalah, nggak pas Imlek dong ya, kayak teman-teman gue tuh dari kuliah sering banget misalnya mau ujian mau apa, rambutnya agak panjang terus kayak potong rambut tuh, potong rambut tuh, buang sial. Nah. Itu mungkin dari situ kali ya, originalnya dari situ kali ya, karena mau Imlek jadi terbawa terus. Iya, sialnya dibuang dulu. Tapi itu ternyata ada ini juga, sebelumnya gue cuma tahu kayak potong rambut tuh buat buang sial. Ternyata teman gue pernah mention juga kita nggak boleh potong sampai habis juga. Oke, berarti ya potong aja gitu ya. Iya, potong bentuk aja simbolis tapi nggak boleh habis gitu. Berarti kalau cuma cek gitu boleh? Enggak ya? Boleh. Karena nggak baru. Boleh nggak sih? Nggak tahu. Kan nggak baru-baru banget kan. Iya. Maksudnya lagian kalau kita potong juga udah. Dulu sih pernah sih gue ada gue lupa dalam rangka apa, tapi nyokap gue suruh potong rambut simbolis aja kalau nggak bisa. Jadi waktu itu gue mau potong. Itu bukan Imlek? Kayaknya bukan Imlek deh, bukan lagi Imlek. Itu gue harus pergi potong, cuma si tempat potong itu penuh. Bahkan sampai gue nanya, Kak aku mau ini, belum selesai ngomong aja kakaknya udah ketawa gitu. Emang ngantri Kak? 7 orang. Wah, 7 orang. Udah goodbye. Malas jadi malas. Iya, malas banget. So akhirnya ya udah potong aja simbolik gitu, potong dikit-dikit. Potong kuku pun juga sama aja bentuk. Potong kuku juga, iya. Ya itu berarti kan logika bodoh gue dulu ya, berarti kalau misalnya habis potong rambut bangsa berarti orang yang gondrong-gondrong suwe banget hidupnya gimana? Padahal gak juga ya, padahal gak juga. Kan logika bodoh aja ya. Berarti kalau yang gondrong gimana nih, suwe banget dong hidupnya. Mungkin mereka harus potong lagi dikit. Makanya Om Deddy itu botak karena untung banget dia. Tapi kan katanya nggak boleh habis. Oh iya dia habis ya. Makanya kena masalah gitu dia. Sorry ya Om Deddy. Kan gak mungkin nonton ini kan dia nggak. Iya. Halo maaf ya Om. Bercanda Om. Iya. Menarik sih. Belajar banyak gua. Belajar banyak gua. Ada lagi nggak yang keinget gitu lo? Ini bentar kita bahas kelihatan dulu nih. Oh iya. Jadi kan biasanya nggak ada nih di saat kita udah berapa menit ngobrol. Properti kecil-kecilan buat Imlek ya guys ya. Ini buat Imlek ini ada apa Jack? Coba tell me more about it. Kalau ini nggak ada tujuan khususnya ya. Sebenarnya ada properti yang lain. Cuma saya lupa taruhnya di mana. Jadi saya bawa identik dengan Imlek. Sesuatu yang emas juga gitu. Oh ini emas ya? Warna emas. Iya. Cuma ini emasnya agak gelap gitu sih. Oke. Ini kayak rose gold jadinya ya, iya nggak sih? Kena lampu. Iya, kena lighting jadi mungkin rose gold ya. Oke, ini hiasan aja ya sebenarnya. Yes, betul. Pajangan aja biar meramaikan ya konsep kita. Berarti lu kayak mirip kayak Natal mungkin ya. Kalau gue Natal kan ngedekor-dekor kayak masang pohon Natal, terus lampu kerlap-kerlip gitu-gitu. Terus kayak apa sih kalau di luar negeri mistletoe gitu tau gak sih lu? Tahu. Kayak gitu-gitu. Depan pintu gitu. Iya, depan pintu terus kayak apa sih tulisan. Oh, Imlek juga ada kadang. Oke, bunga-bunga sakura tahu gak sih? Kadang tuh digantung-gantungin amplop. Oh iya. Saya sering lihat itu. Saya juga sering lihat kalau lagi Imlek tuh dipajang. Sebenarnya itu buat ini aja ya, buat simbolis aja, dekorasi aja sebenarnya. Kayak nggak ada makna tertentu apa artinya ini apa gitu sebenarnya nggak ada ya. Mungkin maknanya tuh di ini ya, di angpaunya sih. Kadang tuh kalau gue notice kan gue suka bandel ya, gue iseng aja tuh buka yang digantung. Ada isinya gitu. Ada sih benar. Ada isinya kadang. Terus ambil. Enggak dong. Aduh. Agak takut berdosa ya. Enggak diambil. Iya. Terus ada juga tempelan. Biasanya tuh tempelan yang di dinding kalau lihat disesuaikan sama jadi kan di Imlek itu ada sionya gitu ya. Ya, berarti yang tahun ini kelinci berarti ya. Berarti Imlek tahun ini tahun kelinci. Berarti nanti tempelannya kelinci semua gitu. Nanti iya benar. Kalau terima angpau ada gambar kelincinya. Tahun kemarin macan kan? Iya, macan. Makanya gambarnya macan-macan. Sebenernya gue masih mau banyak nanya soal yang kayak itu tuh kayak boleh. Yang masalah sio itu sio bilang kan. Tapi kayak waktu kelamaan sih nggak tahu cukup apa. Jadi tiap tahun tuh berarti kan kalau di Chinese menggambarkan sebagai binatang kan. Dan ada elemen-elemennya gitu kan. Kayak celestialnya gitu. Iya, sebenarnya itu ada artinya nggak sih kayak
Lu tahu sejarahnya nggak, ceritanya nggak gitu? Kalau sejarah pastinya nggak tahu sih, cuma yang gue tahu setiap Imlek tuh pasti rolling gitu. Yeah. Mereka kebagian dan elemennya pasti beda. Pasti beda-beda. Kayak waktu kita lahir aja kita elemennya apa gitu kan, beda-beda. Kalau setahu gue tuh pernah denger di YouTube tuh kayak tiap 12 tahun tuh elemennya ngerol tuh. Iya, rolling. Misalnya tahun pertama macan tanah misalnya. Nanti 13 tahun kemudian, 12 tahun kemudian baru jadi macan tanah lagi. Jadi kayak rolling terus. Baru kebagian nanti, bener-bener. Iya. Kayak gitu. Tahun ini berarti kelinci ya? Kelinci air. Kelinci air. Kelinci air. Yes. Oh gitu. Iya, sio gue macan soalnya. Gue dapet fun fact juga sih dari lagi. Gue suka fun fact. Iya, fun fact. Kita semua suka fun fact. Kalau dikasih bridging fun fact tuh jadi menarik kan? Kalau langsung ngomong dong tuh berarti bukan fun fact. Sama aja kayak video kasih sama dikit tuh kan baru menarik kan? Waduh, episode mana tuh? Oke, balik ke fun fact. Dari nyokap gue mention waktu tahun kemarin kan harimau ya berarti ya? Ya macan, ya macan. Nah, saya harimau. Sama kita harimau. Paul juga. Paul juga. Sama kita. Kan? Iya. Dulu nyokap gue selalu ingatin buat gue hati-hati, jaga kesehatan. Karena justru di tahun sesuai kita malah bisa sakit katanya. Ya gue pernah dengar juga tuh. Jadi lebih berpotensi gampang sakit kan. Iya. Nah malah setahu gue, ini correct me if I'm wrong ya. Gue pernah dengar baca-baca tuh katanya ada misalnya macan binatang nih. Terus binatang ini tuh punya lawannya kasarnya. Oh, oke. Dua gitu pasangannya. Misalnya contoh aja macan. Misalnya lawannya kelinci. Nah di tahun kelinci macannya tuh malah lebih dominan gitu. Kalau lu sio kelinci terus lu kayak nyari masalah sama yang macan, lu pasti kalah. Kata ada gitu-gitunya. Itu bener gak, Jik? Itu yang gue tahu itu lebih ke hubungan sih. Hubungan orang. Iya, hubungan orang. Kayak misalnya kita kan harimau ya. Kita cocok sama yang sionya anjing gitu katanya. Kita relationship-nya kayak lebih oke. Itu kayak zodiak juga. Buat cewek-cewek yang sio anjing boleh boleh DM saya. Kalau misalnya sionya anjing tapi Taurus gimana? Oh iya ya bener lagi. Itu kayak ini jadi ada dua buat teman-teman yang sio anjing tapi bukan Gemini ya. Buat cewek-cewek yang sio anjing tapi jangan Gemini ya. Silakan. Maaf ya Gemini gak ada maksudnya. Sejokes. Canda ya. Ntar gue di cancel sama asosiasi pecinta Gemini aja. Aduh takut. Ada gak ya? Mungkin. Tapi yang gue tahu itu berarti jodoh. Masalah jodoh pasti ada ngaruhnya juga. Ada ngaruhnya kalau jodoh. Yang gue tahu. Makanya kadang ada yang ngomong, orang tua yang Chinese pasti sering banget ya. Sionya apa? Oh ini, ya bagus. Wah iya bagus banget nih kayaknya. Mukanya juga oke gitu kayak banyak banget syaratnya. Iya, berarti sampai zodiak loh. Zodiak ya Chinese zodiak sih. Iya. Gitu ya. Soalnya kalau Jawa tuh kan ada tanggalan Jawa juga tuh harinya. Ada standarnya sendiri gitu ya. Wage, Kliwon gitu kan. Mirip-mirip ya. Iya gitu beda dikit-dikit. Beda namanya. Betul, setuju. Kayak pasti di culture. Iya. Iya. Oke. Apa lagi yang mau ditanya nih yang kepo. Lu ada nggak Ul kepo-kepoan lu? Iya kepo. Waktu lu mungkin lagi Imlek lu ada keresahan juga gitu bisa diceritakan. Kan lu pasti sering dong berinteraksi dengan Chinese Ul. Iya dong karena nggak karena lu tinggal di daerah itu kan daerah banyak Chinese-nya. Dominan sih daerah lu sih. Di swasta yang apa? Lu di mana sih? Ya SMA lu lah gitu. Di kuliah juga pasti ketemu. Tapi ada nggak? Sama sih kayak Jackson mikirin. Cuman bener Jack yang apa namanya bandingin apa? Bandingin di compare disebut lu nominalnya. Lu berarti ngerasain tuh dulu ngeliat temen lu gitu? Ngeliat temen gua terus kayak sumpah kayak ada rasa kesenang gitu terus berapa nih gua dikit nih cuma 8 juta iya gua cuma $300 anjir. Aduh kena batin gue. Kecil-kecil udah kena mental takut banget. Oh kalian dapat pakai dolar ya? Iya anjir. Iya soalnya biar kursa bagus katanya gitu. Kayak zaman baru tiba-tiba datang orang ketiga bawa itu isi emas. Sumpah lu. Iya keraman coy. Guru. Entar lu kayak sama lagi lu kayak lu udah gue cuma dikasih 10 Bitcoin anjir. 7 Ethereum nih anjir gimana nih? Gue kasih NFT ya. Aduh. Sampai 34. Dikasih gambar Ghazali. Buka amplop isi foto Ghazali anjir itu edisi tertentu ya mungkin nanti dikeluarin gitu ada Natal, Imlek.
Modern banget sekarang. Kayak gitu boleh gak sih? Tapi kalau angpau harus dalam bentuk uang ya. Ya, apapun mata uangnya apapun. Mungkin gitu. angpaunya di dalamnya ini password buat itu Bitcoin. Iya kode ini apa sih? Code-nya. Iya gitu. Biar bisa di login gitu kan ke walletnya gitu. Anjrit. Iya. Ini makin modern, dunia juga makin unik sih. Berarti iya sih. Berarti berbedaan juga lah ya dari zaman lu dulu sampai sekarang. Mungkin agak beda. Pasti beda banget sih. Gue merasa ada culture yang baru juga yang gue rasakan. Sebenarnya udah ada, cuma mungkin baru gue rasakan aja. Gitu sih. Kayak waktu itu yang angkat aja gue baru merasakan itu tahun lalu. Iya. Seharusnya itu udah dari lama gitu. Ya kayak misalnya nggak usah jauh-jauh yang kayak bilang QR tadi itu kan. Iya, itu juga zaman sebuah dulu perubahan. Nggak kepikiran kali mau ngasih angpau transfer gitu ya. Pasti ngasih langsung. Setiap daerah pasti berevolusi juga sih. Gokil. Apalagi ada yang mau kita bahas lagi nggak sih? Udah berapa lama kita durasi ya? Lumayan. Apalagi mungkin ya? Ada yang mau ditanyain lagi? Jara ada yang mau nanya nggak Jara? Mau kepoin nggak? Kepo mungkin. Ci mau ditanya nggak Ci? Gue di episode ini gue dipanggil Ko ya? Oh iya, Kodigo. Iya. Oh iya ini deh, gue mau nanya ini deh, yang ucapan-ucapan tahun baru itu Gongsi Facai. Gongsi. Apalagi? Biasanya sih kalau nyebut nih, mendingan lu nyebut. Kalau Gongsi Facai itu kayak versi Mandarinnya sih, setahu gue. Jadi kalau karena gue daerah, biasanya ngomongnya Kyonghi. Kyonghi itu apa? Kayak selamat gitu loh. Oh, Merry Christmas kayak gitu misalnya. Iya, semacam. Yes. Oke. Kyonghi itu selamat Imlek gitu ya kasarnya ya. Kasarnya kayak gitulah. Kalau Gongsi Facai itu? Artinya itu kayak ucapan kayak Merry Christmas juga, cuma dalam bahasa Mandarin gak sih? Enggak sih, kan jadi gue. Sih, iya benar. Nanya gue. Bener juga, kenapa gue jadi nanya? Iya, Jack, bener. Bener. Terus apalagi tadi Shinyan Kwaile itu artinya apa? Itu tuh nyen tahun. Jadi kayak selamat kayak mendoakan tahun itu tuh. Oh, semoga gitu. Tahun ini berkah, semoga tahun ini bagus. Semacam itu. Jadi kalau gue misalnya ketemu bokap nyokap lu, ketemu keluarga lu, gue ngomongnya gimana? Kyonghi aja. Kyonghi. Iya, sebenarnya Kyonghi aja cukup. Bener gak ya beda? Kyonghi gitu? Iya gitu. Kyonghi. Atau ada nadanya kan bisa kemana? Kyonghi. Mungkin lu mau lebih ke culture aja, jadi lu panggilnya bukan om ya. Kayak iya. Kyonghi Su. Su tuh apa? Susu tuh artinya om. Om. Kalau tante nyokap lu tante tuh bisa lu manggil Kyonghi Su, Kyonghi Ii gitu ya. Kyonghi gitu ya. Kyonghi gitu. Itu juga boleh. Langsung Anda jadi Chinese banget deh. Iya. Hari ini gua jadi. Apa tuh? Kyonghi angpau naila. Waduh. Itu minta ya. Itu gimana? Itu angpau berarti ada angpau, minta angpau artinya apa gitu? Angpau nalai itu angpau nalai gitu. Angpau nalai. Angpau, minta angpau dong gitu ya. Iya, angpau datang dong gitu. Ya, semacam itu ya. Mana angpaunya nih, angpaunya gitu. Tapi iya, sebenarnya sih dulu sih bercandanya itu, angpau nalai gitu. Tapi karena di consider itu kayak enggak sopan gak sih minta malak ke orang gitu. Jadi gak dipakai. Cuma kadang kalau buat bercanda. Lu mau kayak gitu enggak ke saudara keluarga lu? Oh, kalau ke orang tua buat bercanda iya gue pakai sih. Angpau nalai, mah. Angpau aku mana nih? Angpau aku mana nih? Iya. Biasa bangun pagi tuh semangat banget. 50-50 sih, agak kesel karena di setel lagu yang meriah ya. Bangun-bangun tuh. Iya, ngebas getar-getar gitu. Rumah saya kan agak ekstra ya. Di dekat rumah kita suka ada barongsai enggak sih? Ada yang lewat sukanya? Dulu iya tuh. Ada tapi ada yang lewat dulu. Ini enggak sih di tempat tertentu mereka berhenti. Iya, gue tuh inget masa-masa Imlek tuh depan rumah gue tuh suka lewat keliling-keliling komplek. Oh, kalau gue ingatnya di Ruko, waktu itu di Ruko ada. Oh ya, emang kayak lagi ada event rame-rame gitu kan. Gue ingat kayak pagi-pagi tuh udah jeng terus lewat gitu. Komplek gue nggak ada loh. Sumpah lu? Iya serius. Emang beda komplek. Tolong. Beda ya. Kayak pengembang pengurus kompleknya beda-beda. Iya. Ini. Semangat Pak RT. Pak RT ramein dong. Pak Jackson. Ada lagi yang mau dipenasarin mungkin? Ya, udah sih kayaknya sih cukup sih. Gue juga ada. Gue udah kayak menceritakan semua kebiasaan yang keluarga gue lakukan dalam itu sih. Iya. Kegiatan hari Imleknya. Ya yang penting intinya sebenarnya merayakan Imlek mau dimanapun intinya berkumpul. Yes, esensinya tuh gitu kan, kebahagiaan. Sama lah kayak acara yang lain. Iya, mau meriah, mau happy pasti kayak gitu kan. Betul, karena menyambut tahun yang baru gitu. Bener banget. New Year, New Me gitu ya. Resolusi intinya itu ya. Ya intinya kan gitu kan sebenarnya esensi dalam perayaannya kan. Ya udah. Kita tutup aja. Tadi gue ngomong apa sih pas statement awalnya? Oh, gue tadi pantun ya? Iya, lu pantun. Betul. Pantun lagi. Aduh. Kita kasih waktu. Gak siap. Kita kasih waktu. Itu tuh yang harusnya gue. Aduh, gue gak siap. Sambil bikin kita ngisi dulu sih. Kita ngisi dulu. Oh iya. Apa ya?
Oh, lu pernah gue mau kepo dong, lu pernah request nggak kalau ke keluarga kayak minta angpau gitu? Nggak pernah sih, gue pernah kalau gue ke rumah teman gue itu biasanya dikasih. Dikasih ya? Nggak pernah kayak gue minta gitu karena gue nggak enak. Gue pernah tapi sekali-sekali iseng disuruh ke rumah saudara, ke rumah teman-teman mama gue, terus kayak sana masuk ngapain minta angpau. Disuruh ya? Disuruh. Kalau gue pernah minta nominal, tapi buat bercanda itu ke orang tua sih. Kalau ke orang luar juga gue nggak berani sih. Cuma gue juga pernah tuh kayak gitu, waktu masih kecil tapi masuk biar dapat. Iya, terus nggak pernah dapat kok, sekarang dapat. Sama seperti itu. Hilang ya, hilang kayak kemana nih yang dari kecil gitu kan. Oh sudah dipakai buat kamu kuliah. Lucu sih, sebenarnya kita tahu cuma ya lucu aja pengen nanya. Iya lucu aja, hilang gitu kan. Mereka juga kayak agak-agak cemas ditanya. Maaf ya orang tua kita. Jadi gimana? Pergi ke rumah Tian makan terasi. Oh udah dapet dia, udah dapet. Pergi ke rumah Tian makan terasi. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Gitu doang lama bikin anjing. Thank you guys. Thank you. Thank you, bye.